Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Saya ingin ngejelasin ke teman-teman tentang bagaimana cara merakit rangkaian kontrol pengoperasiannya otomatis. Jadi yang otomatis seperti ini biasanya saya gunakan untuk pompa air misalkan ya. Jadi teman-teman juga bisa menonton channel saya yang mati pompa airnya otomatis di sini. Nah, ini bisa teman-teman terapkan untuk pompa air ya dengan rangkaian kontrol 3 pas. Di sini saya jelaskan dulu cara mainnya. Di sini ada 2 buah MCB, yang satunya ini pas, yang satunya netral, dan saya menggunakan timer. Nah, teman-teman, di sini saya sudah pasang dengan motor 1 pas. Ini motor blower burner, saya pasang dengan motor 1 pas ya. Teman-teman bisa lihat, ini rangkaian kontrolnya. Nah, ada 2 buah nih. Ini, karena ini 2 buah, berarti dia 1 pas ya teman-teman ya. Dan dia motor ini juga menggunakan kapasitor teman-teman. Jadi saya di sini tidak menggunakan tombol push button, karena saya sistemnya sistem main di sini aja ya. Jadi dia langsung hidup otomatis. Nah teman-teman, kita lihat seperti apa rangkaian ini. Kita operasikan dulu, kita hidup. Teman-teman bisa lihat nih ya, ini motornya. Kita lihat. Oh ya, saya lupa nih, saya settingnya terlalu lama nih. Kita setting di waktu yang singkat ya. Kita coba setting waktunya di waktu yang singkat seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin pompa airnya mati, hidupnya otomatis, teman-teman bisa gunakan ini. Nah, teman-teman bisa lihat, kita hidupkan, kita nyalakan. Nah, tinggal tunggu beberapa detik, maka dia akan hidup otomatis dan matinya otomatis juga. Karena ini saya setting di 10 second, teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu dia teman-teman, 10 second dengan 3 second, atau berarti 3 menit. Nah, teman-teman bisa lihat itu sudah berkedip. Nah, dia hidup teman-teman. Dia hidup. Kemudian dia akan mati dengan sendirinya sesuai settingan timernya, teman-teman. Nah, biasanya rangkaian seperti ini bisa digunakan untuk pompa air rumah teman-teman, atau bisa juga untuk pompa air 3 pas. Pompa air 3 pas teman-teman bisa pasang 3 MCB 3 pula, 3 pas MCB, kemudian dengan tombol push button. Nah, dia mati teman-teman, dia mati nih, dia mati nih. Oke. Nah, sekarang saya coba jelaskan rangkaian kontrolnya. Kita matikan. Jadi teman-teman di sini kita cabut dulu ya. Jadi kalau timernya itu seperti ini. Nah, dia ngambil di kaki nomor 4 keluarannya ya. Karena kaki nomor 4 ini dia normally close. Kemudian setelah beberapa saat dia normally open. Jadi dia prinsip kerjanya off duluan, kemudian dia on. Seperti itu ya, on off. Nah, fungsi modenya ini saya gunakan fungsi mode B2 teman-teman. Fungsi mode B2, sebentar saya kasih lihat. Mode B2 ini. Nah, kemudian teman-teman di sini saya coba terangkan. Jadi kalau di rumah teman-teman atau pompa air teman-teman mau hidup otomatis, teman-teman boleh gunakan 1 buah timer. Nah, kontaktor ini 3 pole kan. Jadi dia sistemnya kalau mau 3 pas, ambil MCB 3 pas, masuk ke sini, keluarannya ke sini. Nah, karena ini 1 pas, teman-teman bisa lihat nih powernya, ini powernya, kemudian ini outputnya masuk ke kontaktor, kemudian di sini. Nah, teman-teman di sini kalau teman-teman ingin punya proteksi lebih, teman-teman bisa gunakan thermal overload ya, thermal overload. Nah, api ini teman-teman boleh sambungkan di thermal overload ya, api yang dari masukan untuk timer. Biasanya thermal overload itu dia ada NC-nya. Nah, NC ini teman-teman ambil pasnya dari power masuk ke NC. Nah, kemudian satunya masuk ke timer sini. Nah, jadi dia ada proteksi. Saat terjadi beban lebih, maka kontaktor akan mati teman-teman ya, ngetrip dia. Nah, kalau motor ini dia berkapasitas
1,7 ampere kalau saya nggak salah. Berarti overloadnya teman-teman cari yang kecil ya. Nah, kalau saya nggak salah, saya punya thermal overload yang kecil nih teman-teman. Nah, ini dia nih thermal kecilnya ini. Ini thermal yang berkapasitas kecil nih teman-teman. Tuh 0,812 ampere, kecil kan? Tuh ya. Nah, itu ya. Kelihatan kan nih kan? Nah, ini kecil nih, karena ini motor ini 1,7, berarti teman-teman boleh pakai 1,2. Bisa lah 1,2 ampere maksimalnya. Nah, kemudian teman-teman di sini saya pakai kaki nomor 4 ini ya. Tadi saya rasa saya sudah jelaskan, saya juga lupa nih. Kemudian di sini ada pas, ada netral, ini powernya. Saya rasa teman-teman sudah paham nih, dari nomor 4 ini masuk ke A1 karena ini koilnya teman-teman ya, sumber dari kontaktor tersebut. Nah, kemudian netralnya tinggal ngambil di sini. Nah, kita coba lagi teman-teman ya. Nah, ini teman-teman modenya mode B2. Saya setting di 10 second. Nah, kita pasang lagi, kita coba. Oke. Kita coba nih. Nah, kita gas. Kita gas teman-teman. Sorry nih goyang-goyang ya. Ini dia teman-teman. Bisa lihat. Dia hidup nih. Bentar lagi hidup nih. Nah. Jadi kalau mau otomatis pompa airnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman butuh settingan kalau teman-teman ingin menyetingnya agak lama, teman-teman bisa setting waktunya. Ini ada kapasitas. Mana ya obeng saya satunya? Ini ada kapasitas yang kecil, yang gede nih. 10 second. Ini setting di menit. Ini setting 10 menit. Ini setting horse. Horse ini kalau saya nggak salah per hari ya. 10 horse second. Nah, teman-teman kalau ingin satu hari, teman-teman bisa disetting di horse. Kemudian ini ada 10 menit. 10 menit hidup, 10 menit mati berarti ya. 10 second mati, 10 detik mati. Nah, kalau teman-teman ingin setting di menit, setting aja di menit. Tinggal rubah waktunya. Kelihatan nggak? Tinggal rubah aja di waktunya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Mau disetting di 30 menit. Nah, 12 menit berarti maksimalnya 30 menit nih. Kalau teman-teman ingin setting lebih di horse. Horse ini kalau saya nggak salah per jam ya. Horse atau hari. Ya, kalau saya nggak salah. Nah, teman-teman kalau saya salah pun teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau saya salah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar seperti apa yang benarnya. Nggak apa-apa. Kasih aja saran yang baik, maka saya terima nih teman-teman. Oke, saya rasa itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya lagi proses belajar. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa subscribe-nya, kemudian klik like, komen, dan share-nya. Salam hangat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.